Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawanku dimanapun kalian berada. Pertama-tama yang sering kita ucapkan terima kasih banyak pada kawan-kawan yang sudah menonton dan menyempatkan waktunya untuk menonton video-video yang ada di channel kami. Dan pertama kali ini kawan-kawan kita akan mengupdate tanaman kita, yang dimana tanaman jagung kita ini memang kondisinya sudah memasuki masa generatif atau masa perkembangbiakan, yang dimana tanaman jagung ini ditandai dengan munculnya bunga. Bunga ini sebagai alat reproduksi dari tanaman, yang dimana ini nantinya akan menyerbuki bagian tongkol dari tanaman jagung yang akan membentuk biji-biji jagung yang ada di bagian tongkol tersebut. Dengan penyerbukan yang sempurna, maka hasil dari pembentukan tanaman jagung jagung itu sendiri itu jauh lebih sempurna, semacam itu. Lalu pada kesempatan kali ini yang kedua kita akan membahas sedikit mengenai tentang perawatan tanaman, yang dimana kita menggunakan prinsip penggunaan bahan baku pupuk pada proses budidaya tanaman di masa-masa saat ini. Jadi kawan-kawan, yang melatar belakangi saya membahas kali ini karena permasalahan yang sering terjadi di lapangan itu terkadang tanaman itu kurang efektif untuk menyerap hasil dari proses pemupukan kita, yang dimana salah satu pengalaman kami itu terletak kesalahannya itu adalah penggunaan bahan baku pupuk, yang dimana bahan baku pupuk itu terkadang kita berikan kurang tepat. Jadi kawan-kawan, di Indonesia itu sebenarnya ada dua musim, musim penghujan dan musim kemarau. Di saat musim penghujan kondisinya itu air sangat melimpah karena ada hujan. Lalu yang kedua, di saat musim kemarau itu air tidak melimpah karena sinar matahari begitu banyak, hujan tidak ada, jadi kondisinya kekurangan air lah, semacam itu secara garis besarnya. Lalu di saat kita membudidayakan tanaman, kita harus memberikan perawatan tanaman berupa pemupukan. Pupuk ini digunakan untuk menyuplai unsur hara ke tanaman yang kita budidayakan, sehingga kita harus memberikan dalam kondisi bahan yang tepat ke tanaman. Pupuk yang diberikan ke tanaman di saat musim penghujan itu biasanya, kalau pengalaman kita, itu diberikan dalam kondisi yang padat. Contoh dengan cara ditabur. Biasanya pupuk itu kan dicairkan terlebih dahulu baru dikocor. Tapi kalau di musim penghujan itu lebih efektifnya ditabur. Karena apa? Karena di musim penghujan itu kondisinya air begitu banyak. Dengan cara pemupukan ditabur, pupuk tersebut akan terkena air dan akan mencair, barulah diserap tanaman. Kalau kita berikan dengan cara dikocor, itu memang sudah dalam bentuk cair diberikan ke tanaman, tapi tanaman belum sempat menyerap ini kan, menyerap pupuknya, menjadikan cairan tersebut ketika ada hujan terbilas dan tanaman tidak efektif menyerap pupuk tersebut, sehingga ada pertumbuhan yang kurang efektif kawan-kawan ada pertumbuhan diperlihatkan dari bentuk fisik tanaman yang kurang normal, semacam itu. Lalu kalau di musim kemarau sebaliknya, harusnya diberikan dalam bentuk cair atau kocor, karena di musim kemarau tanaman membutuhkan air. Ketika pemberiannya dalam bentuk cair, penyerapan unsur haranya jauh lebih efektif. Nah, prinsip ini kita selalu lakukan setiap kita membudidayakan tanaman. Tapi kita harus melihat kondisi dari musim ataupun cuaca yang ada di lingkungan kawan-kawan. Jadi disesuaikan saja dengan prinsip semacam itu. Pengalaman kami memang tanaman jauh lebih efektif, pertumbuhannya jauh lebih normal dan jauh lebih baik. Dan ketika musim penghujan kayak gini kan kawan, saran saya pupuk dasar itu diberikan jauh lebih banyak. Karena apa? Karena di musim penghujan semacam ini memang itu kan kawan, hujan itu membawa air dan membilasnya. Ketika kondisinya pupuk padat itu tidak diberikan terutama pupuk dasar itu tidak diberikan, unsur haranya akan terbilas secara terus-menerus, lama-kelamaan habis dan tanaman mengalami kekurangan unsur hara
dan ya hasilnya kurang maksimal. Tapi biasanya di musim penghujan itu terkadang juga air hujan membawa unsur hara juga kan kawan ya, karena biasanya unsur hara berupa nitrogen itu cukup banyak dan biasanya pertumbuhannya di musim penghujan jauh lebih cepat kan dibandingkan musim kemarau. Tapi unsur hara yang lainnya terkadang juga terbilas. Jadi saran saya di musim penghujan semacam ini pemupukan diberikan dalam bentuk yang padat. Oke kawan-kawan, itu dulu yang bisa saya sampaikan pengalaman kami tentang pemupukan. Semoga bermanfaat. Ambil hikmahnya, tinggalkan sisi negatifnya. Terima kasih.